Pertandingan besar telah dimulai. Para pasukan telah dipilih, dilatih, dan siap untuk merebut hadiah besar dalam hidup mereka, piala emas. Pertandingan dilaksanakan di sebuah arena besar dan para penonton mengharapkan kemenangan. Perlengkapan sudah siap dan senjata utama para pasukan tersebut adalah kaki mereka. Haus akan kemenangan, mereka akan memberikan darah, keringat, dan air mata mereka untuk mendapatkan gelar juara. Dengan semangat tinggi dan teriakan yang menyatakan keinginan mereka untuk menang, pertandingan dimulai. Tapi dari semua pertandingan ini tidak sebanding dengan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika sang pencipta alam semesta ini, Tuhan Yesus Kristus, mengalahkan maut. Perlengkapannya adalah salib dan senjatanya adalah kasih-Nya yang besar. Ya, Dia mengalahkan maut dan kemenangan yang berkuasa memberikan kita hidup yang kekal. Yesus, Allah, telah menang dan bersamanya kita lebih dari pemenang. Drop it. Ayo, siapa yang masih gagal fokus? Ethan deh, kakak mau nanya Ethan. Ethan, kamu kalau misalnya lagi mau ibadah, kadang-kadang suka gagal fokus gak? Ya, Kayak contoh lebih asik main game atau lebih asik nonton TV gitu? kadang-kadang sih kalau TV sih nggak pernah karena Jarang nonton TV ya? TV mah kayaknya udah nggak pernah nonton lagi. Nontonnya Netflix. Oh, jadi kadang-kadang lebih suka gagal fokus ya. Aduh, ntar aja deh berdoanya atau ntar aja deh ibadahnya gitu ya, Ethan ya? Kadang-kadang sih aku yang ingetin. Oh, kadang-kadang kamu yang ingetin. Oke, Kadang-kadang aku bilang aku bakal ibadah nanti tapi gak ibadah-ibadah. Mami, berarti kamu udah nggak gagal fokus lagi tuh namanya. Mengulur-ngulur waktu. Itu namanya udah nggak peduli. Ya sedih kan? Sama Tuhan itu juga sedih kalau kamu gagal fokus begitu. Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi sama kita berdua, berempat kok. BTS. Nggak mau. Bukan. Masa BTS ada cewek ya? Iya. Enggak, kita ini Blackpink. In the area. Oke, Enggak. kita mau mulai ibadah. Siapa yang sudah semangat? Aku semangat. Aku juga semangat. Guys, kita udah kece-kece gini ya Iya kok. dong, Waduh, keren banget. Jarang-jarang kan ibadah pakai topi. Iya betul. Soalnya biar tampil beda kok. Panas. Terik banget kayaknya. Silau ya kok, silau. Oke, ya adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Kakak Christine boleh pimpin kita dalam doa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat dalam memuji nama Tuhan dan menjadikan kami anak yang taat untuk acara selanjutnya di mana kami harus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, Kak Christine, ada satu lagu, lagunya udah lama banget. Ini zamannya kalau misalnya mau dibilang zamannya oma-opanya kakak. Waduh, berarti kita flashback ya kok. Iya, yang naringnya kayak gini nih. Oke, berarti kita coba ya kok. Kayaknya asik nih ngajak adik-adik nari Oke. ala Kotoni. Adik-adik kalau misalnya nggak tahu lagunya, kita mau sama-sama dengar, kita mau sama belajar. Tapi ini lagu lama banget ya. Judulnya Kiri Kananku Ada Tuhan. Mau Boleh ajak mau papa? Pasti Ya, tahu. Mau pasti tahu lagu ini. Yuk, musik. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sekali lagi, ku
Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan perlindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Putar-putar, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dari awal kita dengan pujian. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Putar, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, Yesus selalu bersamaku. Oke. Yesus selalu bersamaku, dia dan semuanya. Semua orang. Senang banget bisa punya Tuhan yang luar biasa. Di Betul. kiri, di kanan, di sekeliling, di hati kakak-kakak semua. Betul. Di hati adik-adik semua. Pasti ada. Tuhan selalu berserta kita. Betul. Seneng banget. Yuk, tadi yang adik-adik udah semangat banget puji-puji Tuhan. Silakan duduk. Boleh duduk. Pakai ubin di rumah masing-masing. Jangan ubin tetangga, apalagi kursi tetangga. Oke? Pastikan itu semua adalah rumah adik-adik masing-masing. Pasti kok. Takutnya. Oh, oke. Nanti di rumah sebelah, rumah tetangga. Oke, yuk adik-adik. Kita mau naikin pujian satu lagi sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Siapin semuanya yang terbaik. Kita mau naikin pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Yuk, adik-adik sama-sama katakan Saat Pagi Hari. Saat pagi hari ku datang lagi, memandang Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan Sama-sama kita dengar sepenuh pujian hati. Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, memandang Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama naikkan pujian dari awal Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi.
Saat pagi hariku datang lagi, memandang Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan dalam pimpinanmu, Tuhan dalam pimpinanmu, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang Tuhan, puji Tuhan yang selalu pimpin hidup kami, selalu jaga hidup kami, selalu sertai hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, biar kami boleh duduk diam, boleh dengar baik-baik apa isi dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti, kami boleh belajar, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Hai FLC Kids. Wah, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Puji-puji untuk Tuhan ya, pasti seru banget kan? Nah, saatnya kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau ingetin kalian nih, untuk join di small group melalui Zoom jam 7 malam. Jangan lupa jam 7 malam. Yang pastinya seru banget loh. Kita bisa sharing sama teman-teman, bisa saling mendoakan, dan yang paling asik apa? Hayo, ada games. Nah, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapin hati kita, Alkitab, dan jangan lupa catatannya ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom FLC Kids, gimana kabarnya semuanya? Pastinya dalam keadaan yang baik dan yang sehat ya. Nah, sepanjang bulan ini kita belajar tentang keyakinan. Siapa yang masih ingat arti keyakinan? Benar sekali, keyakinan itu adalah belajar untuk melihat diri kalian seperti bagaimana Tuhan melihat kalian. Kak Sarah sangat yakin kalau FLC Kids sudah banyak belajar tentang keyakinan. Bagaimana kalian bisa melihat diri kalian seperti Tuhan Yesus melihat kalian. Hari ini siapa yang excited banget untuk dengerin kebenaran firman Tuhan? Yes, Kak Sarah yakin banget kalau semua FLC Kids pasti mau dengerin kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar sesuatu hal kebenaran firman Tuhan lebih serius, tapi tetap fun. Nah, adik-adik siapa di sini yang pernah lihat atau menonton tentara Romawi di zaman dulu? Wah, kalau belum, kita lihat video satu ini dulu yuk. Pada zaman itu banyak sekali peperangan yang terjadi, bahkan dirasakan oleh seluruh dunia. Akan tapi video ini menampilkan salah satu bangsa, yaitu bangsa Romawi. Atau lebih tepatnya,
tentara Romawi yang berperang melawan bangsa lain. Lewat video ini, kita akan saksikan pakaian dan juga senjata yang dipakai oleh mereka atau digunakan oleh mereka selama mereka berperang. Gimana kids, sudah nonton videonya? Kita bisa melihat bagaimana pasukan dan tentara Romawi zaman dulu. Kita bisa lihat bagaimana seragam atau pakaian mereka yaitu sangat kuat. Itu untuk dapat melawan musuh mereka. Nah, FLC Kids tahu nggak? Kalau zaman dulu, ketika Bapak Paulus di dalam penjara, dia menulis surat untuk orang-orang di luar sana, agar mereka bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita buka dan baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Kita baca bareng-bareng ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Paulus mendorong agar semua orang dapat menggunakan perlengkapan perang Allah yang sudah Tuhan sediakan. Loh, kok ada kata perang sih Kak? Emang kita lagi perang sama siapa? Di Alkitab dikatakan bahwa kita sedang melawan setan-setan atau kuasa roh jahat atau iblis yang ada di zaman yang jahat ini adik-adik. Jadi, FLC Kids beserta parents dan juga kakak-kakak harus mempersiapkan perlengkapan perang yang sudah Allah sediakan untuk kita semua agar kita bisa melawan musuh-musuh yang tidak terlihat. Benar, di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa iblis sudah dikalahkan pada akhirnya. Tetapi kuasa roh jahat sekarang tetap terus mengganggu hubungan kita terhadap sesama manusia yang pada akhirnya bisa membuat kita berantem sama teman ataupun dengan anggota keluarga lainnya. Nah, makanya kita perlu perlengkapan perang dari Allah. Nah, apa aja sih FLC Kids perlengkapan perang yang sudah Allah kasih tahu? Nah, FLC Kids bisa buka di Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kita harus mengingat kebenaran dari perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti contohnya, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan selalu bersama dengan kamu. Yang kedua adalah berbaju zirah keadilan. Baju zirah itu sangat penting digunakan oleh para prajurit Romawi untuk melindungi badan dan semua bagian di badan mereka loh. Paulus mengatakan bahwa perlindungan kita adalah ketulusan. Ini berarti kita tulus mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Yang ketiga adalah kakimu berkasutkan kerelaan. Tentara Romawi menggunakan sepatu yang ada pakunya loh adik-adik, agar mereka bisa berjalan di jalan yang kasar dan berbatu. Tuhan juga mau kita dapat berjalan pada hari-hari yang sedang terasa sedih, sulit, ataupun sedang mengecewakan. Caranya adalah dengan mendapatkan pegangan yang kuat dari membagikan kabar damai Tuhan kepada semua orang yang kita ketemui. Selanjutnya adalah perisai iman. Seorang prajurit tidak hanya dapat menahan pedang, panah, ataupun senjata lainnya, tapi juga harus dapat berada di belakang perisai dan juga menggunakan perisai itu untuk mendorong musuh mereka mundur. Itulah yang dilakukan oleh iman jika kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. FLC Kids harus tahu ya, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kamu. Mungkin musuh dapat menyerang kamu melalui pikiran. Seperti, wah, mungkin teman-teman aku gak suka sama aku.
Tapi kalian bisa lawan itu dengan iman bahwa Tuhan telah mengasihi kamu apapun yang terjadi. Selanjutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu adalah topi atau helm yang kuat yang digunakan oleh prajurit untuk melindungi kepala mereka. Kita juga ada loh helm yang Tuhan siapkan, yaitu helm keselamatan. Itu artinya FLC Kids harus tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita semua sudah diampuni dan menjadi sahabat Tuhan selamanya. Dan yang terakhir adalah pedang dari Roh Allah. FLC Kids tahu nggak, Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang dengan Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Saat kita membaca Alkitab, kita akan mendengar kehebatan dan kebenaran Tuhan di dalamnya. Kebenaran firman Tuhan dapat menjadi pedang untuk melindungi kita dari serangan musuh. Nah, gimana FLC Kids sudah siap untuk menggunakan perlengkapan perang yang sudah Allah sediakan buat kita? Tuhan sediakan itu semua agar kita bisa menggunakan itu untuk setiap harinya melawan musuh kita, yaitu iblis. Ketika FLC Kids di luar sana, mungkin kalian punya masalah dengan teman, dengan anggota keluarga atau orang lain, atau banyak hal-hal yang tidak bisa kalian bayangkan yang akan terjadi. Jangan khawatir, karena ada perlengkapan atau senjata yang Allah sudah sediakan buat kita semua, agar kita bisa melawan musuh yang tidak terlihat dan kita bisa berdiri kuat menjadi pemenang. Nah, mungkin di luar sana nanti adik-adik akan mendengar banyak suara-suara yang mengatakan bahwa kalian tidak cukup baik, atau yang mengatakan kalian lemah, kalian tidak kuat. Tapi kalian jangan khawatir, karena Tuhan sudah siapkan untuk kita senjata yang luar biasa, agar kita bisa tetap berdiri dengan kuat, agar menjadi pemenang. Selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kalian semua, dan kalian dapat percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan FLC Kids jangan lupa, kalau perlengkapan atau senjata yang Allah siapkan tadi itu semua adalah untuk membuat kalian berdiri menjadi kuat untuk menghadapi setiap hari-hari yang jahat ini, atau menghadapi masalah yang sedang FLC Kids hadapi. Jadi tetap semangat ya, dan tetap yakin kepada Tuhan, dan kalian tetap terus mengandalkan Tuhan. Oke, FLC Kids, sekarang kita udah kelar sharing kebenaran firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau berdoa. Kita ambil posisi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami sudah kelar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau belajar tetap terus untuk selalu menggunakan perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan sediakan buat kami semua. Dan kami mau yakin kepada Tuhan kalau kami bisa tetap terus berdiri dengan kuat dan selalu mengandalkan Tuhan untuk apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, FLC Kids. Kita sampai jumpa di minggu depan ya. God bless you. Nah, gimana firman Tuhannya? Pasti luar biasa banget kan? Di bulan Juli ini kita masih belajar tentang keyakinan. Dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan di mana kita belajar untuk memiliki keyakinan. Bahwa kita harus pergunakan apa yang telah Tuhan berikan kepadamu untuk berdiri teguh. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk baca ayat hafalan di bulan Juli ini. Yuk kita baca di Kitab Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitulah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Adik-adik, kita baca sekali lagi yuk Filipi 1 ayat 6.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitulah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Happy Sunday and God bless you. Bye! Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Putar. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku.